Gue kemarin tuh banyak banget baca komen. Ini kan belum kelar. Ya, Gak usah lah komen-komen dulu. kerjaan gue beres, gue lapor atasan, gue nangis. Oh iya. Gue baru tahu lagi. Ujung lidah. Ujung lidah. Sah. Masa gue cuma lari. FTV anjir. Hai guys, Hai guys. kembali lagi bersama kami Pandawa. Iya. Kita baru pulang kerja nih guys. Jam berapa sih ini? Nggak ada jam. Sama lagi. Gue kemarin tuh banyak banget baca komen. Udah ada yang komen nih. Banyak anjay. Ngoks, anjay, ngoks. Ih, sah. Banyak banget yang Apa nanya. tuh komennya tuh? Pandawa apaan gitu? Pandawa apaan? Iya. Waduh, kita belum ceritain Belum ternyata itu ya. ceritain. Oke. Jadi Pandawa itu sebenarnya tercetus dari karena Aldi orang Padang, gue orang Jawa. Pandawa tuh adalah singkatan dari pasukan Padang dan Jawa. Udah gitu aja sebenarnya. Rasis ya. Ya, nggak gitu juga. Nggak gitu maksudnya. Cuma kan itu mengacu ke diri kita. Betul. Dan ya diharapkannya sih nanti Semua diharapkan untuk menonton. betul. Nonton, like. Seluruh warga Indonesia wajib nonton. Betul. Seluruh warga Indonesia lagi. Seluruh warga Inggris, Itali, Emang mereka ngerti? ngerti lah, mereka kan paham anjir. Kan nih, Oh, iya. bahasa Indonesia udah jadi sebuah pendidikan di sana. Oh iya siap. Agak halu emang kalau malam pulang kerja lagi banyak deadline juga kan di kantor. Astaga, aduh. Tapi ngomongin deadline, emang Ramadan masih banyak deadline? Lagi banyak-banyak nih, bro. Kenapa tuh? Lagi gempur-gempurnya ini. Kalau lu deadline apa nih lagi yang dikerjain kalau gue boleh tahu? Jadi kan kita emang lagi collab sama brand hijau kan. Brand hijau. Brand hijau ini ada request lah. Tolong dong buatin sebuah video learning untuk ngajarin para mitra kita lah. Mitra. Ngelamar pekerjaan. Tapi itu dari lu ya? Nah, kalau tahapan-tahapannya dari timnya Mas Gali. Oh. Ini orang pasti pada bingung nih Mas Gali siapa gitu. Kemarin juga kita bahas ada Mas Gali, ada Mas Empep, ada siapa baik. Ya nanti kita bakal undang lah orang-orangnya. Betul. Tapi intinya adalah dari Mas Gali. Ya, Mas Gali ini orang learning lah. Learning and Iya, development. Learning and development gitu. Betul. Ada Mas Sari, nambah lagi. Ya, LND juga. LND juga. Nah, dari mereka berdua barulah ngasih ke saya. Kayak dari Mas, nanti ngasih Dari ke... saya kirim lagi ke mereka. Semisal sudah oke, baru kita lempar ke pihak hijau. Oh, pihak hijau. Seperti itu. Untuk mitra mereka. Betul. Tapi harus selesai hari ini banget tuh. Ya, dan alhamdulillahnya sih sudah kelar. Udah kelar. Lu tau nggak, tadi gue presentasi depan klien, bawa video lu kan. Oh, makanya lu minta. Kan Karena lu gua belum minta. tahu ya. Karena gue belum tahu videonya. Karena itu bukan requestan gue. Jadi lu harus tahu itu requestannya BD, business development kita, bukan dari gue. Pas gue udah mau present, gue baru tahu kalau videonya tidak lengkap secara fitur. Oh iya. Iya, nggak ada video settingnya. Tapi bukan salah lu, tapi kan emang dia minta nggak pakai video setting kan. Cara settingnya tuh gimana kayak gitu. Oh. Sedangkan fiturnya tuh ada kayak gitu. Iya. Nanti kalau lu dapat request dari gua jangan pusing ya. Pusing sih kayaknya. Iya, dan apalagi gua kan sangat amat mendesak kayak orang. Gimana mas? Udah mas. Gue akan merasa tertekan saat itu. Gue paling tungguin di sebelah lu sih. Anjir. Karena gue pengalaman dulu di kantor gue sebelumnya. Once kita tuh nge-request ke departemen lain, kalau nggak ditungguin tuh kadang suka nggak dikerjain. Makanya jadi kebiasaan bagi gue, once gue punya request, entah itu ke desainer, entah ke siapa, pasti gue tungguin sampai beres. Tapi lu merasa nggak kalau itu membuat mereka tidak nyaman? Betul, tapi bagi gue adalah yang penting kerjaan kan selesai. Tapi kan kalau mereka tidak nyaman berarti hasilnya tidak sesuai maksimal yang diinginkan. Itulah fungsinya kita nungguin, biar tetap sesuai kerjaannya. Ya kalau dalam tertekan dia juga mager ngerjainnya. Enggak lah, kayak desainer aja gue tungguin, tapi kan gue jelasin satu persatu batasan. Maunya apa? Dia tinggal translate doang nih. Dia udah nggak perlu mikirin ini bagusnya gimana, nggak perlu. Gue udah tahu maunya gimana gitu loh. Asik. Dia tinggal dikerjain doang. Gue cuma make sure dia ngerjain apa enggak. Tapi sebenarnya gue pernah ada di posisi kayak
ditungguin, terus ditanya-tanyain mulu kan, terus tiba-tiba gue lagi ngedesain, nih orang malah ngomong, nih kayak bagusnya gini deh. Itu annoying sih menurut gue. Ini kan belum kelar. Iya. Gak usah lah komen-komen dulu. Kalaupun udah kelar juga gue pasti bakal lapor ke lu gitu kan. Tapi kalau memang lu cuma nunggu buat mantau gue aja sih sebenarnya itu nggak apa-apa. I see. Sebenarnya kan yang bikin annoying ya karena gue belum kelar tapi udah dikomen ini itu. Iya. Mungkin karena gue Itu belum sih. pernah kerja sama marketing kali ya, gue nggak tahu juga flow-nya gimana ya. Tapi kalau sama desainer, gue pasti tungguin sambil arahin every single detail kayak gitu. Tapi lu tipikal yang dia ngerjain dulu nih, baru lu komen, apa lu langsung aja hajar gitu? Nih masukin ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Karena kita sekarang fasenya, mungkin untuk kalian yang lagi nonton juga, fasenya tuh kan lagi di fase early stage ya, yang harus cepat kayak gitu. Tuh. Gua sekarang sih polanya sama desainer kita Mas Febri itu lebih ke langsung. Ini harus di sini, harus di sini, harus di sini. Tapi nanti di belakangnya gua tutup dengan masuk akal nggak kalau kayak gini, karena dia kan pasti punya experience lebih bagus daripada gua secara UI UX kan. Kalau dia bilang nggak masuk akalnya kenapa kayak gitu. Barulah kita discuss kalau memang ternyata oh ya nggak masuk akal, terus baiknya gimana kayak gitu. Karena secara UX gue juga banyak belajar dari dia kayak gitu loh. Jadi ya yang tahu bagusnya dia gitu. Tapi biasanya gue kalau untuk hal-hal yang emang baru gue bikin nih, si menunya itu baru gue bikin gitu ya, itu pasti gue cuman pengen pokoknya gini mas, usernya tuh harus A, harus B, harus C, pengalaman yang dibentuk tuh harus seperti ini, kita harus membuat mereka tuh klik ini. Nah gimana desainnya terserah lu kayak gitu. Jadi nggak yang harus sampai warnanya harus ini, bukan gitu. Gitu nggak yang saklek. Tapi bagi gue harus ada button A, button B, button C misalnya. Mau letaknya di mana ya terserah dia kayak gitu. Karena itu hak prerogatif dia lah kayak gitu. Gue bukan tipikal, apalagi kan gue peers kan, bukan atasan dia juga kayak gitu. Jadi bukan yang penting ada fiturnya ini, fungsinya begini kayak gitu. Tapi mungkin karena ya tadi lagi di early stage, jadi gue sekarang sama Mas Febri, dan Mas Febri itu pun lebih senang kalau ditungguin tipikalnya, gue lihat ya. Karena dia kalau nggak, gue misalnya gue kasih screenshotan kayak gini ya mas, ntar dia nanya terus dia bilang kayaknya lu langsung ngomong aja deh gitu. Jadi kayak mungkin beda-beda orang ya. Iya betul sih. Betul. Dan beda-beda pekerjaan juga. Betul. Gitu. Tapi sejauh ini aman mas kerjaan? Alhamdulillah aman, walaupun masih ada beberapa deadline lagi. Tapi ya kita serahkan pada diri kita esok hari aja. Ternyata semakin masuk ke minggu, kita udah minggu kedua Ramadan ya? Oh iya? Iya. Wih nggak berasa ya? Udah hari ke berapa nih? Hari ke 13. 13. Oh iya, besok tuh 2 minggu pas ya. Betul. Gimana udah ada yang bolong? Alhamdulillahnya belum. Alhamdulillah ya Allah. Tapi tadi karena ke klien jadi nggak salat Jumat. Kan kita habis dari klien ya. Gue expect-nya itu ke klien ini karena emang lagi meeting requirement, biasanya tuh lama gitu. Tapi ternyata si kliennya bilang kita sampai setengah 12 aja ya karena Jumat gitu. Akhirnya udahlah kita beres setengah 12. Setelah discuss sama tim yang pergi, gue ngitung kita tuh PP itu udah 84 kilo kayak gitu loh. Dan nggak tahu masjid di sana di mana, itu di Cikarang. Ini di ini ya? Jababeka tau nggak? Oh Jababeka, iya itu hampir ujung lah. Iya, dan gue nggak tahu masjid di mana kayak gitu. Dan kebetulan kita setim yang pergi ada satu cewek, kan kasihan juga kalau dia harus nungguin kayak gitu. Walaupun dia bilang kayak ya nggak apa-apa gue tungguin aja gitu, tapi gue nggak enak lah kayak gitu. Terus gue akhirnya sepakat ya udah kita zuhur aja kayak gitu. Tapi kalau puasa sih aman. Alhamdulillah. Nggak bolong. Nggak apa-apa. Hati sih yang bolong. Deadline apa aja nih Kalau deadline gue sebenarnya sebelum Ramadan tuh udah banyak ya. Tapi since gue mau cuti, jadi deadline-nya tuh gue harus menyelesaikan semua itulah. Iya. Makanya tadi gue bilang gue desainer tim kita kerja daripada gue takutnya ada yang ketinggalan kayak gitu. Orang ini aja udah kita berdua ngerjain bareng-bareng, masih banyak yang kita ketinggalan kayak gitu. Jadi kita tuh harus nyelesain lah desain untuk MVP sistem kita sebelum gue cuti. Dan dar sih. Kemarin gue berbuka
head gue ngechat selamat berbuka, mohon maaf ya gue datang dengan kabar dar-der-dor. Ternyata akhirnya gue harus meeting lah sama salah satu teman kita Mas Husni juga ya, sampai setengah 12 malam. Dan gue ngerjainnya sampai jam setengah 1 deh kayaknya, sampai setengah 1. Terus tadi pas gue angkat tas juga tiba-tiba, guys besok gue harus meeting, kata lead gue paham sih maksudnya, kayak dia pasti juga ada deadline tersendiri kayak gitu, dan pasti deadline atasannya jadi deadline kita juga kan, gue paham sih, tapi ya tertekan pastilah, tapi juga kerjaan aja. Tertekan, kalau nggak mau tertekan ya jangan kerja ya. Tuh, tapi sejauh ini gimana? Stres. Gue hari ini sampai pulang kerja nangis anjir. Oh iya? Iya. Tadi nangis? Nangis. Ya ampun. Bener-bener kayak wow, tete gue kena dah. Ingin menenangkan tapi ternyata salah sentuh. Gue seharian tadi tuh ngerasa gue tuh powerful banget lah, kayak happy mulu gitu Mas. Ternyata tanpa gue sadari, gue tuh menahan stres gue tuh di dalam. Sampai momen dimana gue udah telepon sama nyokap gue, kan setiap hari nelfon nyokap ya ceritanya. Gue jadi nelfon nyokap, ya biasa lah kalau kita nelfon nyokap tuh kan berasa kayak pulang ke rumah kan gitu. Jadi berasa tuh keluar tuh stres gue tas gitu ya. Gue tutup telepon nyokap, kerjaan gue beres, gue lapor atasan, gue nangis. Ada kali 5,5 jam ada kali. Buset. Gue harus submit ini sebelum besok jam 10 gitu. Nah sedangkan gue nggak yakin gue besok bangun. Mending harus malam ini dong gitu kan. Stressful gitu, tapi at the same time gue masih pengen ngerjain yang lain gitu. Kerjaan lu kan udah beres, yang penting makan. Belum. Nah yang tadi dikerjain apa? Yang tadi dikerjain udah, tapi kan Nah ada yang lain. iya kan kita serahkan pada hari esok. Oh iya benar, ada hari es. Kalem gue hidup. Gue pengen nunjukin kalau gue bisa kerjain kayak gitu. Jadi gue ke-pressure sama diri gue sendiri kali ya sebenarnya kayak gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan macu semangat kita juga gitu kan ya. Betul, karena gue tipikalnya sebenarnya kalau dikejar deadline tuh nggak apa-apa sih. Kalau gue dulu di kantor lama ya, gue harus go live pagi jam 8. Jam 8 malam hari ini sistemnya down. Gue di kantor sampai jam 2 pagi, nggak ada masalah kayak gitu. Gue nggak stres, nggak ada nangis segala macam. Tapi itu adalah sesuatu yang terplanning gitu loh Mas. Gue udah tahu kalau gue bakal ngerjain itu. Nah dari sore itu adalah sesuatu yang Lu nggak tahu. gue nggak tahu kayak Tapi gitu. memang harus kelar cepat. Kelar cepat gitu, dan gue ngerasa kayak jadi pelajaran buat gue untuk nge-adjust diri gue saat lu dapat sesuatu yang lu nggak duga, ya you have to be ready kayak gitu loh, untuk apapun itu kayak gitu kan. I agree. Lu mbak agree? Anjir. Ya lu I agree. Lu mbak agree? Bukan, anjir. Saya setuju maksudnya. Kan gue pengen England juga kayak lu. Inggris. Kenapa sih Iya. England dah? Ya England apa? Ya tapi bahasanya kan bukan England language. Apa? English. English language. Iya. Nggak Entah pakai kenapa. language juga, cuma English doang. Entah kenapa enaknya England. Berarti kalau bahasa Jepang apa? Nihong. Lah emang bener. Gue tuh salut sih sama lu. Emang lu emang anak kreatif banget sih. Kenapa? Kata gue kayak panggilan orang ada aja gitu. Panggilan negara ada aja, tiba-tiba. Oh, siapa? Dia manggil orang anjir. Ada. Anjir. Ya kan. Alskui lah. Sebenarnya tuh gue tidak mudah menghafal nama orang, nama tempat, nama apapun lah gitu. Pokoknya yang nama-nama tuh gue susah lah untuk mengingat hal itu. Nah, cara gue biar mengingat terus adalah gue plesetin. Oh. Biar gue inget-inget terus. I see. Tapi dengan gitu lo ingat nama orang jadinya? Ingat. Tapi atau lebih ke ingat plesetannya Ya doang? plesetannya. Tapi setidaknya gue tahu kalau dia ada nama itu lah gitu. Berarti lo ketika manggil orang itu dengan plesetan, itu ketika lo lagi nggak ingat nama dia? Jadi kalau lo lagi manggil gue Alskui, lo lagi lupa nama gue? Nggak lupa-lupa banget, tapi gue tahu lah kalau gue tuh pengen manggil Aldi gitu. Oh gitu. Unik sih. Unik dasmu. Ingat gue kaget banget sih semalam lo bilang, oh siapa? Ade aja nama orang kata gue. Sekarang bahasa Jepang dibilang Nihong. Lah tapi memang Nihong. Kenapa Nihong? Nihongo mantapu.
Lah iya. Iya sih. Artinya apa? Nihongo mantapu. Nggak tahu. Orang Jepang mantap. Oh iya. Gue baru tahu lagi. Emang gitu artinya? Enggak lah, kocak. Lanjut. Gue nggak Gue percaya lagi. Gue nggak tahu. Yang gak mantap. Orang Jepang mantap. Nyambungin aja. Tapi emang coba deh cari dan ntar cari ya nih yang Iya, mantap tapi apa. boleh nanti teman-teman yang Orang Jepang. nonton apa orang Jepang bisa lah komen atau bisa tag Bang Jerome juga Anjir. buat ngasih tahu ke kita. Tapi gimana, bukber lu selama 2 minggu seru nggak mas? Nah 2 minggu yang lalu kan kita bareng tuh. Ya, Yang akhirnya kita bikin video episode pertama. Sebenarnya ada sesuatu yang pengen gue omongin di. apa tuh? Gua deg-degan anjir. Ayo. Apa coba? Jadi apa? Pak Tarno di. Kan lu pernah bilang ya ke gue, pernah cerita lah gitu. Lu kan orangnya bukan tipikal yang gampang nimbrung, gampang mingle sama orang yang baru pertama kali lu temuin gitu. Siapa? Lu ngomong gitu anjir. Oh iya udah terus. Kipak. Ntar gue disangka bohong nih. Iya. Benar. puasa. Kan udah berbuka, boleh bohong. Oh iya boleh. Boleh ya sih bohong kalau udah buka? Sebenarnya kan nggak boleh. Sebenarnya walaupun nggak puasa nggak boleh bohong. Iya nggak boleh tahu. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Terus. Gimana tadi? Gua susah nimbrung. Iya lu kan susah nimbrung katanya kalau emang orang baru gitu. Sedangkan kan kita kemarin bertemunya teman-teman baru tuh. Iya, Yang memang tidak kenal. betul. Dan akhirnya kenalan gitu kan. Memang sih awal-awal gue melihat kalau lu tuh diem. Tapi gue nggak tahu ya. Diemnya itu memang karena bingung karena mingle itu. Atau memang lagi capek aja gitu. Nah mungkin Bapak Aldi bisa direfleksikan. Kok apa? Apa? Apa sih yang biasanya itu? Apa sih? Ngomong? Didefinisikan, Bukan. diceritakan. Klarifikasi. Diklarifikasikan. Iya, jadi gue tuh emang tipikalnya susah mingle ya sama orang baru atau sama orang lama yang udah gue lama nggak ketemu. Itu dari gue kecil, mas. Gue baru ingat nih pas lu nanya. Jadi gue dulu kakak gue itu sempat merantau ke Batam. After dia pulang dari Batam, gue tuh nggak bisa langsung ngobrol sama dia. Ya itu gue susah lagi untuk balik mingle ke dia. Dulu orang tua gue cuman mengira itu ya udah malu doang, udah lama gak ketemu gitu. Ternyata emang itu jadi sifat gue lah sampai sekarang kayak gitu. Yang kayak gue kalau udah lama gak ketemu orang tuh gak bisa langsung say hi segala macam gitu. Kecuali udah lama banget temenan kayak gitu ya. Apalagi sama orang baru kayak gitu. Yang kemarin itu momennya itu sebenarnya double ngepul. Gua capek iya dan gua merasa quote-unquote nggak nyaman gitu loh. Nggak comfort lah, bukan ya nggak comfort nggak nyaman. Nggak nyaman. Iya, tapi bukan nggak nyaman dalam konotasi negatif karena lingkungannya ya, tapi dalam artian gue belum bisa menyesuaikan frekuensi gue lah sama kondisi saat itu kayak gitu. Gue takes time emang kayak gitu. Bahkan gue pun makan belum ngobrol kan, kayak gue sebenarnya waktu makan tuh gue udah mulai udah boleh stabil lagi lah sebenarnya secara emosional, secara tubuh gue udah nggak capek-capek banget lah sebenarnya kayak gitu. Bahkan setelah itu, sebelum kita syuting, gue sempat tidur. Oh iya? Karena gue capek. Karena itu jadi double gitu. Gue capek di kerjaan iya, terus capek lagi untuk berinteraksi sama orang baru. Nah, tapi akhirnya bisa untuk mingle itu mungkin karena kita kan karaoke kan. Ah iya. Dan gue nyanyi pun itu hobi gue kayak gitu. Dan gue ada merasa di situ tuh ada bagian orang-orang safe zone gue kayak gitu. Dan gue nyanyi pertama kali kan sama Mbak Susni kan. Orang yang gue comfort banget untuk melakukan apapun kayak gitu. Jadi itu gue keluarlah sedikit dari mesin gue kayak gitu. Tapi emang takes time sih mas gue orangnya. Emang sulit lah untuk ini. Kecuali gue dibayar. Dalam artian in professional way ya. Jadi kalau misalnya dalam pekerjaan, itu kan profesional. Mau nggak mau, lu harus lakukan untuk sebuah pekerjaan. Jadi kalau misalnya kayak, by the way untuk yang nonton, gue tuh kerjanya basically sebenarnya dihilir dari sistem dari SDLC lah. Apa? SDLC. Apa itu? System Development Life Cycle. Asik. Belum yang tahu System Development Life Cycle itu mulai dari planning. Planning itu tuh ada di produk tuh, lu mau ngerjain apa. Terus abis itu lu didesainin sama tim desainer, dari tim desainer masuk ke developer. Nanti mereka developer kasihlah
produknya jadi gitu kan. Produk jadi ini kan dijual. Nah diimplementasikan. Nah gue tuh di sisi implementasinya itu. Selama ini diimplementasi. Tapi sekarang kan baru pindah ke produk. Nah di sisi implementasi itu menuntut quote unquote ya bertopeng. Banyak bahkan. Nggak cuma satu. Karena your client is not just only one kayak gitu. Yes. Lu punya banyak klien. Nggak sih? I agree. No, agree. No. Night right time. Jadi kayak ya lo harus punya banyak topeng kayak gitu loh, harus kayak iya pak gimana kayak gitu-gitu. Nah itu yang mengajarkan gue banget. Tapi sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang, karena gue itu emang apa ya, orang bilangnya banci panggung ya. Orangnya suka tampil gitu. Gue nyaman tampil di tengah orang mas, tapi gue nggak nyaman untuk head to head sama orang. Ibarat nih lu suruh ngomong gue di GBK, gue pede, tapi lu suruh gue ke teller bank, gue deg-degan minta ampun, dingin tangan gue. Makanya juga kemarin sebenarnya karena nyanyi gue ngerasa kayak gue artisnya gitu. Asik. Jadi gue kayak gitu, gue menempatkan diri gue di situ biar gue bisa mingle lah bareng kalian kayak gitu. Karena kalau nggak diem doang kan gak enak juga kan kayak gitu. Even gue sama atasan gue sebelum yang sekarang ya, itu baru bisa ngobrol after 2 months. Lama untuk ngobrol yang benar-benar ngobrol sebagai seorang teman ya. Iya. Di luar profesional kayak gitu. Kalau profesional ya pasti harus ngomong kayak gitu. Tapi sampai makan bareng apa segala macam 2 bulan. Yang pertama bahkan gue kalau papasan gue nggak nyapa. Dan dia pun tipikalnya nggak yang harus disapa gitu. Tapi ngangguk. Gue kalau lihat dia gue langsung putar. Ngapain ketemu gebetan? Enggak, jadi gue muternya gitu jalan ke tempat lain gitu loh. Jadi kalau gue udah ngeliat dia, gue langsung muter sebelum dia ngeh kalau gue ada di situ. Gitu. Lah kita mah biasanya, mari gitu nggak sih? Iya kayak. Makan. Ngapain gitu? Kayak basa-basi busuk banget anjir. Lah itu namanya nyapa, sopan santun itu. Jadi gue nggak ada sopan santun. Ya, menurut lu? Kena lo kan, lu jawab apa coba? Menurut gua ada, cuma kurang aja. Bukan nggak sopan santun, maksudnya kalau ketemu dan papasan nih mata gua tatapan sama dia, pasti gua sapa. Tapi kalau misalnya enggak, berarti kan gua ada pilihan dong. Enggak nih, enggak apa? Enggak berpapasan. Ada pilihan dong. Tapi lu udah lihat dia. Udah lihat dia, tapi dia belum lihat gua. Ada pilihan dong gua untuk menyapa atau tidak. Iya. Gua lebih memilih untuk tidak. Kalau saat itu gue belum dekat. Jadi setelah dekat ya beda lah. Tapi nyapanya gimana? Kalau pas-pasan. Pas-pasan. Ya maksudnya ketemu mata-mata gitu. Mas gitu. Iya gitu. Karena dia juga bukan tipikal yang haus pujian, haus hormat gitu loh. Jadi itu bukan hormat. Enggak maksudnya. Emang selayaknya orang normal. Enggak anjir. Lah, lu sama orang random juga kadang, ya pak, ya kemana, depan, gitu nggak sih? Enggak lagi. Nah, masa? Gue enggak. Di komplek lu nggak gitu? Enggak. Aneh. Ya ada, tapi cuman kayak pak gitu. Ya gitu doang. Pak, gitu. Misi pak, apa gimana gitu? Iya gitu. Nah iya gitu kan. Ya tapi masa gue setiap ketemu misi mas, enggak, misi mas, mau kemana lo? Misi. Kalau misi pak kan oke lah kita lewat depan rumahnya, oke lah misi pak gitu. Numpang lewat ya pak gitu. Iya, masa ini gue numpang lewat depan dia, gue ketemu depan pintu, coba. Gue bilang apa? Maksud gue adalah, lu sama orang random aja nyapa, kenapa sama orang yang kita kenal gak nyapa? Itu dia poinnya. Gue nggak tahu mau bilang apa. Misi mas. Lo mau kemana permisi? Sambil nunduk ya. Misi mas. Kan bingung. Jadi gue lebih baik diam kayak gitu. Iya. Dan juga tipikal dulu di kantor gue yang lama tuh emang orang pada cuek-cuek sebenarnya. Beda sama di situ beda banget. Mana ada aku cuek. Apalagi yang mikirin kamu. Kalau di sini kan hangat banget ya. Kalau di sana lumayan dingin karena emang orang fokus ini banget, apa gak pusing banget kali ya semua ya. AC sentral soalnya. AC sentral. Kita nggak jadi deh. AC sentral aja pada dingin gitu loh. Dingin enak jadinya kan. Iya. Ya itu sih. Gue itu susah untuk head to head sama orang. Nah kalau lu lebih pilih untuk head to head sama orang atau lu ngomong di depan banyak orang? Gue mending head to head. Kenapa? Karena love language gue adalah quality time. Jadi gue lebih. Hubungannya kan ini sama orang baru. Ya kan dengan adanya quality time kita bisa ngobrol berdua aja. Gue capek
Nggak gitu deh gitu. Oh berarti lu Iya, kalau Bi. ke Thailand Bang, lo tuh merasa dicintai tuh di saat beberapa menit bersama itu. Kan love language bukan tanda kita dicintai, tapi gimana caranya kita memperlakukan seseorang. Ya ada dua arah kan sebenarnya. Betul, yang kita kasih dan yang kita terima gitu. Iya. Semisal gua ngasih dia quality time, ternyata dia ngasih gua physical touch, Ya enak. kan digituin sama mbaknya gitu kan. Iya mas. Jadi kalau mau bikin kartu debit begini, kan gitu. Enak dong. Heeh. Oh lagi di. Atau words of affirmation. Affirmation. Asik. Kayak misal, iya kakaknya mau apa? Aku mau bikin kartu debit kak. Oh iya, ini bagus kakaknya. Kita ada yang gold, ada Itu yang emang standar black, bla bla bla. operasional. Iya begitu. Kalau word affirmation paling dia bilang baju kakaknya bagus, paling gitu. Enggak, yang bagus yang black kak. Kenapa? Ya kan dia jualnya bank. Jualnya kartu debit kan. Kan dia word of affirmation, dia memberikan afirmasi ke lu dulu dong. Enggak lah, aneh aja. Kalau masa dia- kalau seorang random tiba-tiba muji dia. Receiving gift gimana? Tiba-tiba kasih kado. Selamat kak, kamu dapat ini gitu. Lah undian. Iya. Apalagi coba. Coba tadi udah physical touch, Physical touch. udah quality time, Quality time. receiving gift, Receiving gift. sama word of affirmation. Words of Satu lagi affirmation. apa? World of darkness. Serius, satu lagi apa sih? Gue lupa. Quality time, touch spell, Touchable. physical touch. Physical touch. Touch. Word of Word of affirmation. affirmation. Physical touch. Physical touch Oh, sudah. udah. Receiving gift. Receiving gift. Emang cuma 4 ya? 5. Satu lagi apa ya? Act of a service. Oh, act of service. Act of service. Act of service. Dia ngebukain pintu. Iya sih. Nyediain kursi. Berarti kan love language itu bukan hanya tentang cinta. Betul. Jadi teman-teman kalau ada temennya yang sekiranya physical touch gitu ya, dari cewek ke cowok, lu jangan kegeeran dulu. Siapa tahu memang cara dia berkomunikasi memang seperti itu. Tapi berarti itu bukan love language nggak sih? Apa? Ya emang cara komunikasi aja. Karena love language itu emang bahasa cinta. Emang cara dia menyampaikan rasa cintanya. Kalau dia nggak cinta, dia nggak melakukan itu harusnya. Iya kan? Lu ngapain? Love language gue physical touch. Berarti gue gini ke lu, gue cinta sama lu. Kata Rasulullah. Tapi kalau seingat gue, Rasulullah tuh pernah bilang dalam satu hadis. Belum sempurna iman hambaku jika ia belum bisa mencintai sahabatnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ketika lu bilang lu cinta sama teman lu tuh nggak masalah sebagai teman. Kayak gitu. Cintanya tuh harus sampai di titik saat temen lu sakit, lu juga merasakan itu coy gitu. Nah itu kata Rasulullah loh. Nah ini bulan Ramadan nih. Nah, Mana tahu ini bisa jadi refleksi bagi kita. Betul. Saatnya kita introspeksi diri. Introspeksi diri gitu. Jadi ya sesama, terutama mungkin sesama umat muslim kayak gitu, atau saudara sebangsa kayak gitu ya, setanah air. Jangan saling menghujat lagi gitu, tapi lebih mencintai. Jangan salah artikan juga, introspeksi itu bukan berarti kita punya ada salah. Itu. Tapi gimana caranya kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Betul. Cakep banget. Cakep banget. Sampai kita lupa pembahasan kita. Kenapa lu lebih suka head to head sama orang daripada audience? Gua nggak bisa, kalau gue gugup kalau diliatin banyak orang. Oh gitu. Tapi kan lu anak media banget. Tapi kan gue selalu di balik layar. Oh. Sempet sih Kayak ada lagu Juicy Nancy deh. di balik layar. Itu LP sukai sih, bukan Juicy Nancy. Di balik layar. Ah, lupa. Ya, ada deh. Ada Gue episode sempet 3 deh, kita ingetin. ntar gue sempet di depan layar. Oh iya? Tapi as a talent aja. As a talent itu maksudnya gimana, Mas? Adalah salah satu brand shooting reels kan memang harus ada talent kan. Ya udah, gue jadi talentnya gitu. Oh, yang naik motor diliatin sama atasan. Betul, itu juga termasuk ya. Kalau dibilang gue lebih nyamannya depan layar atau belakang layar, gue lebih sukanya belakang layar. Terus juga kalau secara pengen ngobrol, gue emang lebih sukanya ngobrol
obrolan berdua Person aja to sih. person. Person to person aja sih. Oh, even dibandingkan grup lo tuh lebih suka person to person? Karena di setiap grup, di setiap tongkrong ataupun circle gitu ya, pasti udah punya perannya masing-masing. Kayak yang tukang banyol siapa, yang tukang nge-advise siapa, kayak yang tukang diemnya siapa, kayak yang hahahinya siapa gitu. Itu tuh sebenarnya udah kayak kebentuk gitu, tinggal. Iya, Dan lu ngerasain itu kan? betul. Nah, di tongkrongan kita peran lu apa menurut lu? Peran gue adalah hahihi. Lu ikut ketawa aja gitu. Betul. Atau kadang ikut marah. Pokoknya Responnya marah-marah. supporting lah. Gue supporting aja. Nah itu Karena ketika lu ngomong, lu jadi attention tuh lu kurang menurut lu gitu. gue gak gugup. Oh, tapi person to person lu oke. Makanya kan kalau ngobrol berdua gini, Nah, tapi oke kalau kita aja bintang gitu. tamu gimana? Bintang tamunya 5 gimana? Buset, siapa? Juicy Lucy. Asik, Asik, amin. amin. Semoga Juicy Wan datang sini Wan. Seven Icon dong. Emang masih ada? Masih kali. Kam seupai itu kan? Bukan anjir. Iya. Gak kuat, gak kuat. Aku nggak kuat sama Playboy. Kam seupai juga dia. Oh iya. Kam seupai. Kam Seupai mah NZ. Oh iya, ya udah deh. Gak level, gak level, aku gak level sama cowok gampangan asik. Tapi tadi kita ngomongin love language nih. Kalau lu urutannya apa? Gua coba tebak ya. Lu pasti yang pertama itu quality time. Ini dari gue yang menerima apa gue yang mengasih? Lu yang memberi. Ah, gue yang memberi, oke. Iya, kayak satu itu quality time. Yang kedua itu physical touch. Yang ketiga itu word of affirmation. Yang keempat itu ada apa lagi tadi? Act of service, sama yang terakhir itu kayak receiving gift. Receiving gift. Benar nggak? Gue sih ngerasanya yang 1-2-nya bener. Tapi Ya gue pedenya 1-2 sih jawaban. 1-2-nya sih. Kalau yang 3-5-nya Nyampur aja biasanya. nyampur aja sih. Tapi yang pastinya bener sih 1-2-nya. Soalnya gue ngeliat satu lu suka ngobrol. Terus kedua, lu tuh ke siapa aja tuh lu pegang orang semua gitu. Apanya gue pegang? Apanya anjir? Kayak ketemu orang tuh lu pegang gitu. Apanya? Kayak ketemu Pak Gali lu pegang perutnya gitu kan. Ketemu gua kayak lu nggak menyapa tapi lu kayak apa sih gitu loh. Lu tinggal nyapa doang coy gitu. Itu kan ini sekali ya, physical touch banget ya. Gitu. Betul. Tapi emang sih perutnya Mas Gali sama perutnya Mas Susi itu sering gue. Iya. Mas Joko juga. Yang gede-gede kan. Lucu soalnya. Gemes. Takut. Oke, sekarang gue tebak. Lu. Nah, Yang pertama lu itu words of affirmation, yang keduanya quality time, ketiganya act of service, 4 physical touch, 5-nya receive gift. salah semua lagi. Oh iya, Betul, satu. yang mana? Yang terakhir. Receive gift. Iya. Anjay. Kecewa gue. Gagal gue menjadi seorang teman. Padahal tuh Rasulullah pernah bilang. Ini Rasulullah lagi nih. Ya nggak apa-apa. Rasulullah Bagus pernah kan bilang. versi Ramadan. Asik. Rasulullah, ini ngomongin lu gagal jadi teman ya, tapi sebenarnya Rasulullah tuh pernah bilang, jika kamu ingin mengenal seseorang, ada 2 cara. Pertama, menginaplah di rumahnya. Yang kedua, lakukanlah perjalanan jauh dengannya. Nah, lu tuh kan udah sering nginep ya? Iya. Kenapa nggak kenal-kenal kata gue? Harusnya lu udah kenal banget dong. Gue lupa aja sebenarnya. Wow. Oke. Bukan umat Rasulullah kayaknya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau gue tuh yang pertama tuh quality time. Tadi gue ngomong itu. Enggak, lu bilang word of affirmation, ntar di play lagi nih. Iya. Nih, editor play lagi ya. Yang pertama lu itu words of affirmation. Words of affirmation. Yang pertama itu quality time. Gue tuh nggak apa-apa diem-dieman aja. Tapi yang penting asal sama dia. Asik. Asik. Karena sama orang gue nyaman. Gue nih sama nyokap gue, karena di kamar gue diem dong. Tapi berdua. Saya berdua, kayak gitu. Yang kedua itu, jadi kita tuh sama satu-duanya. Gue tuh kalau sama orang yang gue udah nyaman banget, Mas, itu gue peluk terus. Lo kalau lihat gue depan nyokap gue nggak ada malunya.
Depan orang kayak gue peluk cium, depan orang siapa kayak gue nggak peduli. Itu cara gue menunjukkan rasa sayang dan menerima rasa cinta dari nyokap gue tuh begitu kayak gitu loh. Bagus. Even ke teman, kalau cewek enggak ya, karena nggak muhrim kayak gitu. Tapi kalau gue punya teman cowok yang benar-benar udah dekat banget dan dia nggak ngerasa risih kayak gitu kan. Kadang gue pernah punya teman namanya tuh, kalau ini nonton ya, namanya tuh Ray sama Juan. Itu tuh kadang gue kalau baru ketemu tuh kayak udah lama gak ketemu tuh pasti peluk dulu kayak gitu. Cowok. Cowok. Kalau cewek kan nggak muhrim. Apalagi kalau di kampus gue dulu itu kan, kampus gue tuh kampus Islami lah. Dia kampus IT tapi Islami. Jadi kita tuh sangat percaya bahwasannya menggunakan ilmu semut. Jadi kalau ketemu itu cipika-cipiki kayak gitu. Bahkan sama kepala yayasan itu cipika-cipiki. Jadi kita semua tuh sama rata kayak gitu lah yang diajar. Cipika-cipiki gimana? Cipika-cipiki sama yayasan. Iya. Gitu. Iya. Sama bapak Kepala yayasan. Gua seorang mahasiswa yang cuman datang dari Payakumbuh, wajah hitam ini, ditempelin pipi sama orang kaya begitu, gimana rasanya? Nah, tapi begitu ajarannya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kok sama Ray sama John tuh kalau baru ketemu tuh pasti kayak have a hug dulu lah sebagai brody kayak gitu kan. Asik. Nyender ngeglendot gitu. Nah itu tuh biasanya kalau gue udah nyaman banget sama orangnya dan orangnya juga nggak risih kayak gitu. Terus yang ketiga itu barulah word affirmation. Gue baru yang kayak suka, ya kamu tuh bagus lah, baju gue tuh bersyukur banget. Nah itu tuh gue udah mulai deg-degan tuh kalau ngomongin itu. Ada orang bilang kayak, gue bersyukur banget sih di ketemu sama lo gitu. Tuh gue langsung deg-degan pasti. Berat banget rasanya kayak gitu loh. Jangan digituin, kayak gue agak berat gitu. Nah salah satu teman gue tuh ada yang word affirmation banget. Teman gue yang bangun orka, asik. Orka kan gak sah. Iya, orka gak sah. Paus ya. Gue tuh bangun orka sama dia dan dia tuh menurut gue word affirmation banget. Dia yang kayak, Bes, aku tuh bersyukur banget sih bisa ketemu kamu. Kalau aku nggak ketemu kamu dulu waktu kuliah, aku nggak bakal ada di titik ini. Itu kayak wow. Tapi gue nggak bisa melakukan itu ke orang. Nah itu. Yang keempat baru act of service. Karena sebenarnya gue agak males kayak untuk merepotkan orang dan direpotkan. Gue nggak bisa yang tiba-tiba ngisiin gelas lu, sorry to say ya gitu. Lo kalau mau minum aja kayak gitu loh. Apalagi receiving gift. Jangan kasih gue kado. Uang lagi yang harus keluar. Perhitungan amat sih. Iya namanya juga orang Padang. Gimana sih? Emang kayak Padang gitu? Ciri-ciri pada. Hah? Lo udah ngantuk ya? Emang gitu ciri-ciri orang Padang? Ya orang Padang pelit. Lo kalau orang Padang bisnis sama orang Cina, wih, tajir melintir. Hitungan dua-duanya. Orang Padang tuh perhitungan banget, Mas. Even separser pun dihitung. Ngantuk ya, Mas? Enggak sih, gue mau kencing. Ya udah lo kencing dulu lah, Mas. Ya udah lo cerita dulu. Iya. Terus gue jawab. Orang Padang itu sangat amat perhitungan ya. Kalau lu ke Tanah Abang aja, orang Padang kan pada sukses. Emang itu semuanya orang Padang? Rata-rata. Ntar lu kalau mau belanja sama gua aja ke Nah yang Abang. beli orang Jawa ada tuh gak enakan. Udah. Orang Jawa kan gak enakan. Dihabisin sama orang Padang. Beli 5 ibu. Iya. Karena ada satu. Biasanya ngelawan dulu. 3 aja udah gak apa-apa. Enggak ibu, ini beli 5 nanti ibu dapet ini 1. Oh iya ya udah 5. Karena ada satu ipan-ipanan gue lah, ipan jauh gitu. Dia jualan doang di Tanah Abang. Oh iya? Tapi liburan anaknya ke Eropa. Wow! Wow! Gimana wownya? Wow! 2 kali? Wow! 2 kali. Wow! Ya lu mau kencing gak? Iya gue kencing dulu ya. Ya kencing dulu. Bis. Ntar ngilang ceritanya. Ya, saya kembali. Kita kembali. Jadi inget Space Tune kalau ngomong kayak gitu. Iya lagi. Lu nonton Space Tune kan? Nonton dong. Kan umur kita beda jauh. Enggak, enjoy. 4 tahun itu jauh ya. Enggak sejauh itu. Lu langsung kayak, jauh aja 4 tahun, Mas. Enggak sejauh itu. Mas, lu udah bisa lari, gue baru ngoe-ngoe. Lu udah main bola 4 tahun. Udah bisa ngomong. Gue udah ke Padang. Udah ke Padang? Pernah ke Padang? Ke rumah lu? Ngapain? Ngeliat lu lahiran. Takjil. Anjir, takjil tiba-tiba.
Tiba-tiba takjil nih. Tiba-tiba takjil. Kalau beli takjil gimana? Beli takjil nggak sih? Lu kan sekarang lagi yang kayak tenggo banget ya biar makan bareng keluarga. Enggak, Kan? Bul. Gara-gara ada deadline jadi nggak takjil. Nggak takjil. Nggak tenggo. Nggak tenggo. Nggak, tapi maksudnya sebenarnya kan lu mengusahakan tenggo biar berbuka sama keluarga. Betul. Kan? Gue juga pengennya begitu. Tapi kalau berhubung lagi ada deadline jadi nggak tenggo kan. Jadi akhirnya gue beli takjilnya ya di dekat situ. Warteg Merah. Di warteg merahnya apa yang di depan? Depan Warteg Merah. Iya. Takjil favorit lo apa? Sebenarnya karena gue terbiasa di rumah itu gorengan, timbang lontong gitu ya. Jadi pasti gue belinya gorengan. That's why lo waktu gua kasih makanan manis juga nggak mau. Oh, I see. Mungkin kalau kurma sih oke-oke aja. Iya. Tapi kayaknya prefer gorengan dulu gue gitu. Karena memang terbiasanya itu. Betul. Dan top tier gorengan gue adalah bakwan sama tahu isi. Kalau gua sekarang itu lagi di momen kangen Padang karena takjil. Kangen Padang karena takjil. Iya, jadi kalau di Padang itu ada namanya Pasar Pembukuan. Jadi dia menjual takjil, tapi nggak takjil doang. Jadi tuh ada satu pasar yang emang bukan selama bulan Ramadan doang, emang difasilitasi sama pemerintah. Itu ada yang kayak bihun bener-bener baru matang, terus mie kuning baru matang, gulai, kepala kambing lah, apa segala macam gitu. Ala street food gitu ya Street jadinya food, ya. bener. Jadi lo kalau ke Padang Tangerang, Lucu tuh. lo harus ikut sih Ramadan kayak gitu. boleh. Dan itu bukan selama Ramadan doang. Jadi ada makanan-makanan yang emang dia cuma jualan di Ramadan doang. Dan kita cuma bisa dapat di situ. Jadi gua kangen banget. Karena di sini kan takjil, satu nggak ada pasar yang benar-benar jadi pasar gitu. Terus yang kedua orang tuh nggak ada yang menjual lauk di saat itu. Orang jual paling gorengan, yang manis-manis gitu kan. Nggak ada yang tiba-tiba kayak gue pengen beli ayam terus tuh ya tetap beli di tempat biasa kayak gitu kan. Nggak ada ciri khas gitu loh rasanya kayak gitu. Tapi sekarang gue lagi nyobain berbuka di masjid. Jadi ada salah satu masjid di tempat namanya itu. Jadi Fatimah Muhammad, kalau gua nggak salah, di dekat tempat Ecopark. Kalian yang tahu nanti bisa komen deh. Jadi mereka itu nyiapin 14.000 porsi. I don't know itu untuk sama bulan Ramadan atau gimana. Tapi di situ lu datang, terus nanti lu dikasih teh pakai cinnamon tea gitulah. Jadi teh kayu manis, terus sama dikasih kurma. Sama dikasih satu gorengan. Nah, itu lu dapat takjil tuh. Terus habis itu kan lu sholat tuh. Habis lu sholat, lu langsung ngantri makan berat. Jadi makanya lu tadi nanya, gue udah makan belum gitu? Gue udah makan karena makan di situ. Tadi gulai kikil. Wow. Kemarin nasi kuning sama telur. Wow. Lo harus ikut sih kadang. Ada nasi beratnya ya? Berat, makanan beratnya. Nasi berat, makan berat. Makan berat maksudnya. Iya. Karena biasanya takjil ya Takjil udah takjil aja iya. gitu kan di masjid-masjid. Karena masjid depan rumah gue juga pun kayaknya takjil aja gitu. Iya. Kecuali kalau segang itu memang pengen mengadakan bukber. Baru ada yang beratnya. Betul. Kayak masjid yang baru yang dekat kantor kita, itu kan cuma takjil doang. Jadi tuh kalau Lu udah coba kesana? Udah yang lantai 6. Itu ada kolak. Dan lu bisa ambil 2-3 lah karena emang orang nggak rame. Dia emang kayak cuman sholat aja satu saf doang. Nah ini tuh rame dan lu dikasih makan berat dan menurut gua enak banget bahkan. Bukan yang ngasal gitu loh mas. Dan menunya ganti tiap hari. Itu pasti iuran tuh warganya. Iya pasti sih. Dia buka open donasi sih. Lo kalau mau donasi kalau nggak satu bisa 28.000 per porsi apa 20.000 per porsi gitu loh. Oke. Tapi enak. Jadi lo kalau besok lu berbuka di sini, kita buka di situ aja. Oke. Gitu. Siap. Atau hari Senin kita buka di situ. Cobain. Siap. Buat para takjil hunter yang ada di Tebet Ecopark ya. Tebet Ecopark bisa datengin tuh masjid. Kalau nggak salah namanya Muhammad Fatimah gitu. Muhammad Fatimah. Jadi ceritanya sih masjid ini tuh dibangun oleh anaknya untuk orang tuanya. Sulit banget. Gue lihat satu video tapi correct me if I'm wrong karena itu dibikinin hadiah dari anaknya untuk orang tuanya. Itu masjid 3 lantai dan ada liftnya. Gue sih amazed. Goks iya sih. Keren. Bisa loh kepikiran. Dan terwujud gitu loh. Terwujud. Itu sih. Semoga suatu hari ya mas ya. Insya Allah. Kita pasti bisa juga. Insya Allah. Summary-nya adalah karena tadi kita membahas perkantoran yang ada deadline-nya. Jujur mungkin melelahkan untuk mengerjakan deadline ini. Setuju. Tapi akan lebih melelahkan jika teman-teman tidak memiliki kegiatan, bahkan tidak memiliki pekerjaan. Jadi kami berharap
yang nonton. Kalau ada locker bisa share-share juga nanti di komen. Jadi nanti yang butuh locker bisa apply lah di situ. Betul. Atau siapa tahu kita juga bisa apply. Jangan dong. Tahu ya. Jangan dong. Kantor sekarang masih butuh kita. Ya kalau Asik. tawarannya menarik sih boleh aja. Pak nonton Pak nonton Pak. Pasti saja kok. Ya buat teman-teman tetap semangat puasanya yang Semangat penting. puasanya jangan sampai ada yang bolong. Betul. Semoga sehat-sehat karena kebetulan cuaca lagi tidak mendukung ya guys ya. Betul. Teman-teman kita semua pada sakit. Aldi sakit, kita sakit. Iya. Tapi kita tetap berusaha menghibur teman-teman. Betul. Menjadi teman-teman untuk Teman-teman semua menjadi teman-teman untuk teman-teman semua. Semoga kalian suka dengan tipe-tipe kayak gitu, begitu cepet-cepet gini lah ya. Pokoknya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dah. Apa sih lu?